Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ya akan membawakan sebuah materi tentang penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rima, Alfandi, dan saya sendiri yaitu Aksan. Oke, kita langsung aja, nggak usah basa-basi. Langsung ke materi. Yang pertama-tama, sebelum kita masuk ke tentang penilaian kognitif afektif dan psikomotorik, kita harus mengetahui pengertian tentang penilaian itu sendiri. Apa itu penilaian? Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membagi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya kita masuk ke ranah pengertian kognitif. Langsung pengertian ranah kognitif, yaitu pengertiannya adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contoh dari ranah kognitif itu contohnya adalah menghafal surat, umpamanya menghafal Pancasila gitu ya. Menghafal Pancasila, dia hafal apa tidak, hafalan dia lancar apa tidak, itu termasuk dari ranah kognitif. Terus selanjutnya contoh lainnya kayak rumus-rumus matematika, terus tentang nama-nama, istilah, ide, dan sebagainya. Terus di dalam ranah kognitif ini ada 6 aspek atau jenjang, yaitu pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua yaitu pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam yaitu penilaian atau penghargaan, atau yang kita ketahui secara umum yaitu evaluasi. Langsung ke pengetahuan atau hafalan ingatan. Pengertiannya yaitu pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall, bukan recall Mobile Legends ya, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Ya, contoh kayak kita mengingat nama teman, mengingat rumus-rumus, ide, istilah-istilah, dan sebagainya. Terus kita masuk ke kedua, yaitu jenjang yang kedua, yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi di sini tuh seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari hafalan. Contoh dari pemahaman ini, contoh pertanyaan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat Al-Asr
secara lancar dan jelas. Itu contohnya. Terus next kita masuk ke aspek ketiga, yaitu penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip, rumus-rumus, teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Salah satu contoh dari penerapan ya, penerapan hasil belajar kognitif, jenjang penerapannya misalnya seperti peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi istilah kata apa yang telah diajarkan oleh guru itu bisa diterapkan dia maupun di sekolah, keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi dia sudah bisa menerapkan. Jadi gitu. Terus selanjutnya analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor satu dengan faktor-faktor lainnya. Contoh dari analisis yaitu peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa di rumah, sekolah, dan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Jadi analisis itu kayak meneliti gitu, bisa membedakan dan sebagainya. Terus selanjutnya kita langsung ke sintesis ya, yaitu jenjang ke 5 sebelum terakhir. Itu adalah sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur dan berbentuk pola baru. Jenjang sintesis ini kedudukannya setingkat lebih tinggi dari analisis ya. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah, contohnya maksudnya, peserta didik dapat menulis keterangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Terus yang terakhir yaitu penilaian. Maksudnya evaluasi yang kita sering kenal di kalangan umum yaitu evaluasi. Evaluasi adalah merupakan jenjang paling tinggi dari ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Ya, tadi semua itu adalah pengertian dari jenjang-jenjang penilaian ranah kognitif. Selanjutnya kita langsung masuk ke pengertian tentang ranah afektif ya. Pengertian ranah afektif. Apa itu ranah afektif? Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-cirinya, ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Itu contoh. Ranah